Iya, nampaknya kalau kemudian tadi disampaikan di awal oleh Bung Slamet Ginting bahwa tadi satu katanya laju percepatan begitu ya. Tapi apakah kemudian kinerja dari Kabinet Merah Putih juga laju juga nampaknya, Bang? Ya, saya kira salah satu catatan juga manajemen komunikasi pemerintahan itu belum maksimal. Waduh, Di maksudnya dong? mana misalnya ada pejabat pemerintahan bicara masalah anggaran kepada publik, padahal harusnya ada kanal tersendiri. Bicara masalah anggaran kemudian bebas kepada pers. Harusnya bicara masalah anggaran itu ada kanal tersendiri. Nah, kemudian tadi juga dikemukakan oleh bahwa di Komdigi itu luar biasa dalam judi online. Tapi saya kira ada sebuah catatan. Ketika seorang buzzer politik dijadikan staf khusus di Komdigi, tentu ini juga jadi catatan menarik. Kalau publik melihat catatan-catatannya, itu mohon maaf, publik mengatakan itu sama menjijikkannya dengan Fufu Fafa. Karena itu menurut saya beberapa pejabat-pejabat di dalam lingkungan pemerintahan yang memang dinilai tidak firm oleh para analis politik dan juga dalam catatan survei-survei ada 10, itu ternyata catatannya sama. Saya kira Presiden Prabowo jangan terlalu lama menunggu untuk memecat benalu-benalu di dalam pemerintahan. Makasih. Mas Ade Armando. Sepakat? Ya, saya sepakat sekali dan saya ingin katakan begini, saya tekankan begini. Pak Prabowo harus tahu bahwa untuk memerangi korupsi itu bukan cuma mengejar para koruptor yang lari ke Antartika itu, tapi juga yang terutama adalah membersihkan pemerintahannya. Ya, dia bisa saja punya para menteri yang baik, tapi struktur pemerintahannya di dalam masing-masing kabinet itu bisa saja sudah berurat berakar mafianya. Tadi dikatakan berulang kali oleh Mas Andi kan, ada mafia di judi, ada mafia tanah, ada contoh terbaru kan yang soal pagar laut ini ya. Yang sekarang semua orang bingung siapa nih yang sebetulnya mengambil keputusan setelah 30 km pagar bambu itu terbangun. Saya yakin bahwa ini ada persoalan di dalam tubuh kementerian masing-masing kementerian itu. Jadi perangi secara sangat serius. Siapapun yang kena habisi aja. Nah, saya melihat bahwa Pak Prabowo, ya tadi dikatakan kita percaya karena beliau itu militer. Ya buktikanlah ya. Para menterinya itu setelah dikumpulkan di berbagai tempat itu memang harus membuktikan bahwa mereka akan menghabisi mafia-mafia di setiap kementerian. Karena kalau itu tidak dilakukan maka yang akan merugi adalah kita semua. Ya misalnya saja saya baru saja mendengar, ini masih gosip ya, tapi cerita tentang Pak Satrio di Dikti itu ya. Itu barangkali ada kaitannya dengan bukan hanya karena terutama bukan karena gaya bicaranya, tapi karena di dalam kementerian tersebut memang ada mafia-mafia yang selama ini sudah mengambil keuntungan dari kondisi yang ada. Maka beliau harus membersihkan itu juga. Tapi itu baru rumor. Poin saya adalah ini ada di setiap kementerian. Tadi sudah dikatakan Komdigi ada ya, di Kementerian ATR BPN ada. Mungkin di kementerian yang lain-lain pun ada. Maka Pak Prabowo harus punya orang-orang, barangkali perlu diperhatikan nih tim komunikasi yang ke dalamnya nih ya. Apa yang terjadi di dalam diri pemerintahan itu sendiri. Karena kalau tidak saya khawatir sudah berhasil Pak Prabowo sendiri sudah sangat berkomitmen untuk melawan korupsi yang merupakan salah satu kejahatan terbesar di Indonesia. Tapi kemudian karena bawahannya ini tidak bekerja seperti dia, sekomitmen dia, sekomited dia, maka akhirnya perjuangan melawan korupsinya tidak banyak beranjak dari waktu ke waktu. Terima kasih. Oke, Prof. Wiwi. Ini momen bagus ya, karena katakan 100 hari sebagai leverage factor, sebagai faktor pengungkit, Pak Prabowo akan melakukan akselerasi pembangunan yang betul-betul gaspol gitu ya. Maka dua hal saya melihatnya, satu adalah pemberantasan korupsi, penegakan hukum, penegakan keadilan. Karena itu yang ditunggu-tunggu kita 79 tahun merdeka ini. Maka itu. Yang kedua, Asta Cita nomor 6. Membangun dari desa, dari bawah. Untuk apa? Tentu untuk memberantas kemiskinan dan gitu ya, tentu mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau itu obsesinya Pak Prabowo, membangun Indonesia Emas 2045,
maka membangun Indonesia dari desa tidak bisa ditawar. Desa harus betul-betul disejahterakan, bukan semata-mata bangunannya, tapi SDM-nya. Jadi ini yang menggembirakan saya, karena ada Astatita ke-6 itu, poin 6 itu, betul-betul membangun Indonesia dari desa. Nah, desa ini betul-betul akan menjadi, katakan, pemicu gitu ya. Bagaimana kita melakukan satu pembangunan yang jauh lebih konkret dengan melibatkan masyarakatnya. Dan itu sudah ada contoh-contoh dan konkretnya yang menurut saya tinggal sekarang difokuskan. Betul-betul di eranya Pak Prabowo ini membangun dari desa, jangan yang seperti dulu membangun dari pinggiran mana enggak tahu kita kan. Nah sekarang dari desa, fokus konkret, dan gitu. Komitmen itu ya, gitu. ya. Makasih. Nampaknya kalau kita lihat narasi pada malam hari ini, narasumber kita sepakat lah ya bagaimana kinerja dari Presiden Prabowo yang cukup gesit dan juga menunjukkan kepemimpinannya yang tegas. Tapi bagaimana kemudian narasi dari bagi para pembantu presiden lah ya, para menteri-menterinya kalau ada yang nakal langsung ditindak habisi saja. Anda sepakat tidak Pak Wihadi? Saya pikir begini, kita harus melihat bahwa konteks daripada menteri-menteri yang ada itu. Jadi mungkin banyak hal juga kita melihat bahwa background daripada menteri itu. Nah ini kita memberikan kesempatan kepada kabinet itu bekerja lebih baik. Jadi saya kira kita mesti harus memberikan kesempatan kepada semua menteri untuk bekerja dengan lebih baik. Karena tugas Pak Prabowo sangat berat ke depannya. Harapan ke Pak Prabowo dari rakyat ini juga cukup besar. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah benar-benar yang memang harus program-program yang untuk kepentingan rakyat. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo menuju Indonesia 2045. Jadi saya kira menteri-menteri ini memang ada beberapa hal yang memang harus disatukan atau harus memberikan visi. Itu satu hal yang memang kesempatan untuk bekerja. Jadi kami melihat bahwa ke depannya kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo dan menteri-menterinya untuk bekerja lebih baik. Masuki satu kalimat pendek, singkat, boleh Mas? Alhamdulillah. Iya, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran beserta jajaran Kabinet Merah Putih adalah keberlanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, yang dulu kita membangun infrastruktur, sekarang kita membangun sumber daya manusia, dan dua hal ini saling terkait, saling dukung satu dengan yang lain, dan ini terpaksa tidak mau tidak kita sudah harus menjadi negara maju pada tahun 2045, atau kalau tidak menjadi negara maju maka kita akan terjebak di middle income trap, dan kita tidak mau terjebak di middle income trap. Dan untuk menjadi negara maju tidak mau kita pertumbuhan ekonominya memang sudah harus 8% di 2028 dan 2029. Maka dari itu memang kita harus berlari betul, nggak bisa ini kerjanya biasa-biasa saja ya. Pemerintah itu, jajaran itu kemarin tahun baru pada membatalkan rencana tahun barunya semua. Weekend Sabtu Minggu kita bekerja siang malam, dan itu betul-betul kami lakukan. Jadi ini bukan gimmick semata karena di depan kamera ya. Itu betul-betul kami lakukan semata-mata hanya ingin Indonesia maju 2045. Terima kasih banyak Mas Terima kasih Suki. banyak. Satu halaman full tadi dari Mas Suki ya. Terima kasih banyak Mas Ciko, Pak Slamet Ginting, Prof Wiwi, Bang Andi dan juga Mas Ade Herman. Ya, terima kasih banyak. Kalau kita lihat tadi nampaknya malam hari ini Pak Wihadi, terima kasih. narasinya cukup keren gitu ya, sepakat untuk membangun Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Seperti Andro malam hari ini tetap keren hingga akhir acara dengan baju BHS. Maria juga ya. BHS. Ternyata bukan cuma presenter, narasumber minta BHS juga ya tadi katanya. Kita suarakan ya. Baik, terima kasih pemirsa sudah bersama kami selama 1,5 jam terakhir. Kami akan jumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segaf. Saya Andro Mina Merkuri. Teman-teman mahasiswa, mana suaranya? Masih semangat.